Shalom Alehem, Besem Yeshua HaMashiach, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dengan saya, Pastor Juniarson Ginting. Kali ini saya mau berbagi satu topik yang sangat menarik Bapak Ibu, karena masih banyak orang Kristen yang tidak mengenal tentang kelahiran baru. Padahal kelahiran baru ini adalah salah satu syarat ya untuk manusia bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus sendiri langsung mengajarkan tentang kelahiran baru. Oleh karenanya, kali ini saya beri topik judul, kamu pilih mana? Lahir 2 kali, mati 1 kali, atau lahir 1 kali, mati 2 kali? Pasti banyak orang yang belum mengerti kata-kata ini, karena mereka belum pernah mendengarnya, atau kalaupun mereka sudah mendengarnya, tapi mereka tidak mengerti artinya. Kali ini saya akan kupas tuntas apa maksudnya lahir 2 kali, mati 1 kali, atau lahir 1 kali, mati 2 kali. Manakah yang Anda pilih dan manakah yang akan masuk surga? Di antara 2 kalimat berikut, apa kata Yesus tentang lahir baru? Kita akan baca dari Yohanes 3 ayat 1-7 dengan perikop percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Yohanes 3 ayat 1-7, percakapan dengan Nikodemus ini, ada satu hal yang menarik. Nikodemus adalah seorang guru, guru agama, seorang Farisi, yang saya yakin dia sangat mengerti tentang kitab Taurat. Karena dia adalah pemimpin agama Yahudi. Pada malam hari dia datang kepada Yesus lalu bertanya, kenapa pada malam hari dia datang kepada Yesus? Karena tentu dia malu jika dia diketahui datang kepada Tuhan Yesus di waktu siang. Nah, ketika dia datang kepada Yesus, dia bertanya, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Tapi Yesus uniknya berkata begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi jelas di sini Yesus tegas bahwa orang yang tidak dilahirkan kembali itu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bahkan Tuhan Yesus 3 kali mengatakannya, engkau harus dilahirkan kembali. Ayat 3, ayat 5, dan ayat 7. Kalau Yesus mengulang perkataan itu sampai 3 kali, artinya perkataan ini adalah penting. Tapi Nikodemus dia tidak tahu. Dia berkata, apakah aku yang sudah tua ini harus lahir lagi dari ibuku? Padahal Yesus tidak berpikir seperti itu. Tapi Nikodemus berpikir seperti itu. Itu artinya apa? Seorang guru agama pun, kalau Tuhan tidak singkapkan mata rohaninya, maka orang itu tidak akan mengerti. Jadi jangan heran kalau hari-hari ini kita masih banyak mendapati kita memberitakan firman Tuhan, tapi orang itu tidak percaya. Karena Tuhan belum singkapkan halangan-halangan, selaput-selaput dosa yang selama ini merintangi kebenaran itu masuk ke dalam hatinya. Dari perikop ini kita akan belajar bagaimana pentingnya kelahiran baru itu. Dan nanti akan kita bisa menjawab, apakah Anda lahir sekali atau Anda lahir 2 kali? Apakah Anda mati sekali atau Anda mati 2 kali? Mana yang Anda pilih? Nah, sekarang faktanya manusia di dunia ini seperti apa? Roma 3 ayat 23-24 berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma
karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi jelas Bapak Ibu, faktanya, kebenarannya, orang semuanya telah berbuat dosa sehingga dia kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ingat, semua orang telah berbuat dosa dan jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu adalah maut, artinya kematian. Padahal Tuhan menciptakan manusia pada awalnya untuk kehidupan yang kekal. Tapi karena manusia memilih dosa, dia terjebak dan jatuh ke dalam dosa karena godaan iblis. Maka manusia itu berdosa dan upahnya adalah maut. Ini fakta yang tidak bisa ditolak oleh setiap manusia yang terlahir ke dunia ini. Karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia menjadi budak iblis. Bukan lagi hamba Tuhan atau anak Tuhan. Manusia ada di dalam kuasa dosa, perbudakan dosa, perbudakan iblis. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Waktu Yesus datang berinkarnasi sebagai manusia, Firman yang menjadi manusia, dia adalah rupa manusia 100% dan ilahi 100%. Dia mati di atas kayu salib, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Pada saat dia disalibkan dan dikuburkan, dia mengalahkan kerajaan maut. Bahkan maut dikalahkan saat dia bangkit. Artinya maut tidak berkuasa lagi atas orang yang percaya, yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu dibayar lunas dengan darahnya yang mahal. Karena kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, maka kita berpindah dari budak iblis menjadi hamba Tuhan. Bahkan lebih dari itu dikatakan kita anak Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ini luar biasa. Orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diberi kuasa untuk mengaku sebagai anak-anak Allah. Sehingga apa? Pengakuan kita bahwa kita anak Allah itu bukan karena mau-mau kita, tetapi Tuhan memberikan kuasa untuk kita memperkatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini harus diimani. Pertanyaannya, apa pentingnya lahir baru? Apa pentingnya lahir baru bagi kita? Yohanes 3 ayat 3, 5, dan 7. Tadi sudah diulang oleh Tuhan Yesus 3 kali. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lahir baru itu penting untuk dapat melihat kerajaan Allah. Ayat kelima, jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi orang yang tidak lahir baru tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu ayat 7-nya diulangi lagi. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi lahir baru itu penting dan itu syarat untuk orang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Bahkan di awal tadi untuk melihat saja itu perlu lahir baru, apalagi masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu pertanyaannya, bagaimana agar kita dikatakan lahir baru? Bagaimana orang itu bisa dikatakan lahir baru, menjadi ciptaan yang baru? Sedangkan dia sudah lahir secara fisik dari kandungan ibu. Bagaimana dia harus lahir lagi? Tuhan Yesus mengatakan, kelahiran baru itu adalah ketika dia dilahirkan oleh air dan roh. Bagaimana maksudnya? Matius 14 ayat 17 berkata, sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi perkataan Yesus berkata bahwa kita ini harus bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, apa maksudnya bertobat? Roma 10 ayat 9-10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan
diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi pengakuan dengan mulut bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, dan percaya dengan hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Orang percaya dengan hati dan itu dibenarkan oleh Tuhan, dan mengaku dengan mulut, maka engkau akan diselamatkan. Itulah proses kelahiran baru. Ketika engkau bertobat atas dosa-dosa masa lalumu, mengakui kesalahan itu, dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu satu-satunya, dan engkau hidup di dalam kebenarannya, maka pada saat itulah engkau dinyatakan lahir baru. Dan engkau selanjutnya dibaptis dan selanjutnya. Tapi pada saat engkau mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau bertobat, pada saat itulah engkau lahir baru. Karena engkau menyatakan secara pribadi, menurut katamu, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat itulah pengakuan engkau lahir baru. Kalau kita lihat di dalam peta zaman, apa guna lahir baru itu? Apa hubungannya dengan kelahiran 2 kali dan mati 1 kali? Dan apa hubungannya dengan lahir 1 kali dan bisa berdampak mati 2 kali? Kalau kita lihat peta zaman dari masa kekekalan kepada kekekalan. Lalu perjanjian lama itu Israel, perjanjian baru itu gereja kini. Lalu kita melihat ada pengangkatan, rapture, lalu ada tahta pengadilan Kristus, ada perjamuan kawin anak domba, ada masa kesusahan 7 tahun, ya, kedatangan Kristus yang kedua kali dia menjejakkan kaki di bumi, lalu ada perang Harmagedon dan pengadilan bangsa-bangsa, lalu masa 1000 tahun damai, lalu perang terakhir Gog Magog, setelah itu iblis dikalahkan, lalu muncul tahta putih besar dan kekekalan. Kalau kita lihat di peta zaman ini, di manakah fungsi kelahiran baru itu? Dan di mana kematian kedua itu? Apakah kita orang benar mengalami kematian kedua? Ini yang akan kita bahas. Nah, kata kuncinya kita harus perhatikan di sini, yaitu pengangkatan, ya. Di sini pengangkatan, ya. Sewaktu Yesus datang kali kedua, tapi Dia belum menjejakkan kakinya, Dia masih di awan-awan. Dan ketika Dia menjejakkan kakinya, ya, kepada saat kedatangan kedua, lalu masa 1000 tahun damai, dan saat tahta putih besar. Nah, dari sini kita akan belajar. Semua orang mati akan dibangkitkan. Benarkah semua orang mati akan dibangkitkan? Jawabannya benar. Tetapi ada proses masa di mana kebangkitan orang percaya dan di mana kebangkitan orang yang tidak percaya. Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Janganlah kamu heran akan hal ini, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Jadi semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Jadi orang yang berbuat baik dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi hanya ayat 2. Orang baik itu hidup kekal, orang yang jahat itu bangkit untuk dihukum. Daniel 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu, tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi jelas bahwa ada 2 tipe, ya. Sebagian akan bangkit untuk hidup yang kekal, dan sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dua-duanya kekal. Hidup yang kekal dan kematian yang kekal. Kehinaan dan kengerian yang kekal. Nah, kita itu yang mana kalau orang yang berbuat baik yang terima Tuhan Yesus? 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi saat kedatangan Yesus di awan-awan, Dia belum menjejakkan kaki, ya, maka orang yang mati yang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan terlebih dahulu. Pada kedatangan Yesus
waktu dia di awan-awan dan belum menjejakkan kaki, maka orang yang mati di dalam Yesus akan dibangkitkan terlebih dahulu. Tetapi orang yang mati tidak di dalam Yesus, mereka tetap mati, mereka belum dibangkitkan. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi setelah orang yang mati dalam Yesus diangkat, dibangkitkan dan diangkat, maka orang yang masih hidup, yang hidupnya suci kudus, itu akan diangkat. Tetapi orang yang tidak percaya kepada Yesus tetap akan hidup, orang yang belum benar juga tetap akan hidup. Ini waktu kedatangan Yesus di awan-awan. Ini jelas bahwa kebangkitan pertama itu terjadi saat Yesus datang di awan-awan. Selanjutnya, apa itu kematian kedua? Kenapa dikatakan kematian kedua? Apakah ada kematian kedua? Wahyu 2 ayat 11 berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi kata menang ini artinya ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita disebut pemenang. Bagi pemenang, maka dia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Karena kematian kedua itu akan datang dan itu tidak akan dialami oleh orang benar. Nanti akan kita lihat tadi di gambar peta zaman, kematian kedua itu saat tahta putih Tuhan Yesus menghakimi manusia yang tidak menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka orang ini akan dicampakkan ke dalam lautan api, di mana kertak gigi penderitaan ada di sana. Itulah kematian kedua. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus lahir baru, dia tidak akan dicampakkan kepada kematian kedua, tetapi dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dalam Wahyu 20 ayat 6 berkata, berbahagia dan kuduskanlah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Jadi orang yang bangkit yang pertama, orang yang mati, orang yang mati dibangkitkan dan naik rapture, lalu orang yang hidupnya baik, benar, kudus, itu juga rapture. Itu kebangkitan yang pertama. Orang yang mati tidak harus mati dulu baru dia bangkit, tidak. Orang yang mati pada saat Yesus datang kedua kali di awan-awan, itu dibangkitkan dan dia rapture. Orang yang hidup benar tidak perlu mati, tapi langsung rapture. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi orang yang dibangkitkan awal ini, pada kebangkitan yang pertama, itu akan memerintah bersama-sama Yesus di dalam masa 1000 tahun yang kita lihat di peta zaman tadi. Wahyu 21 ayat 8 berkata, tetapi orang yang penakut, orang yang tidak percaya, orang keji, orang pembunuh, orang sundal, orang tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi jelas ada kematian kedua, dan orang yang masuk kepada kematian kedua ini akan dicampakkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Jadi jelas Bapak Ibu, teman-teman, kematian kedua itu ada. Kematian kedua itu ada, dan itu akan diberikan kepada orang yang tidak percaya kepada Yesus. Yang namanya tidak tertera dalam kitab kehidupan akan dicampakkan ke dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah yang disebut dengan neraka. Dan apa yang ada di neraka itu Bapak Ibu? Markus 9 ayat 47 sampai 48. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua, dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Jadi jelas di neraka akan ada yang namanya ulat-ulat bangkai yang tidak mati dan apinya tidak padam. Jadi orang yang di dalam Yesus akan bangkit dengan tubuh kemuliaan, masuk surga. Tetapi orang yang mati tidak di dalam Yesus, maka dia akan menggunakan tubuhnya, tubuh yang ada di bumi itu, yang ketika akan dibangkitkan, tubuh itulah yang akan digunakannya, dicampakkan ke dalam neraka. Dan tubuh itu yang akan disiksa
ya, oleh ulat-ulat bangkai, digerogoti, dan itu sakitnya luar biasa, dan apinya tidak pernah padam, Bapak Ibu. Ini mengerikan sekali keadaan ini. Jadi jangan heran engkau harus memutuskan hari ini, engkau pilih lahir 2 kali, mati hanya sekali. Ketika fisikmu terpisah, jasmanimu terpisah dengan rohmu, engkau mati. Atau engkau pilih hanya lahir sekali saat lahir dari kandungan ibu, tetapi engkau mati 2 kali. Mati pertama saat rohmu terpisah dari fisik tubuhmu dan engkau dikubur, dan mati kedua kali yaitu mati kekal ketika engkau diadili dan dicampakkan ke dalam lautan api. Engkau pilih yang mana? Kalau saya tentu memilih yang pertama, lahir 2 kali, mati hanya sekali. Yaitu pertama kali lahir dari kandungan ibu, yang kedua saya lahir baru saat saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saya pribadi. Saya bertobat atas perbuatan-perbuatan dosa saya, dan saya hidup seturut dengan kehendak-Nya, dan lalu saya mati terpisah dari jasad tubuh ini, lalu nanti saya dibangkitkan, dan saya memerintah bersama Yesus. Lalu pada saat tahta putih, saya tidak akan mati lagi pada kematian kedua, tetapi saya akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Inilah pentingnya Bapak Ibu. Inilah pentingnya yang dinamakan kelahiran baru. Dan ini masih banyak orang Kristen yang tidak paham. Nah, kesimpulannya apa? Engkau harus lahir 2 kali. Yaitu kelahiran pertama saat engkau dilahirkan oleh ibu secara jasmani. Dan kelahiran kedua saat engkau terima Tuhan Yesus, di mana engkau dilahirkan oleh air dan roh. Maka engkau tidak akan mengalami kematian kedua. Jadi jelas Bapak Ibu, di sini Anda sudah memahami bahwa dibutuhkan kelahiran baru. Anda harus lahir 2 kali dan mati hanya sekali. Jangan sampai Anda tidak mengetahui akan hal ini sehingga Anda hanya lahir sekali dan Anda akan mati 2 kali. Hari ini, jika engkau mendengar video ini dan Tuhan singkapkan kebenarannya, jangan tunda-tunda. Ingat, manusia yang terlahir semuanya berdosa. Upah dosa adalah maut, kematian Bapak Ibu. Sehingga kita perlu kelahiran baru. Sehingga kita memiliki hidup kekal nantinya. Saya berharap setelah mendengar video ini, Bapak Ibu datangi orang-orang percaya pendeta Anda agar Anda bisa lahir baru. Bertobat, ya, didoakan. Jika Anda butuh diskusi konsultasi dengan saya, silahkan chatting di video ini. Saya akan bantu bagaimana Anda bisa lahir baru. Ingat, Tuhan Yesus menegaskan sampai 3 kali, tanpa kelahiran baru Anda tidak bisa melihat kerajaan sorga. Jangankan masuk, melihat saja tidak bisa. Itu kenapa ini adalah sesuatu rahasia yang luar biasa yang dibongkar hari ini. Sehingga Anda bisa mengambil keputusan untuk lahir baru dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa bantu like dan subscribe Jugisu Broadcast Channel dan bagikan kepada banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga melalui video ini banyak orang diberkati. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang selama ini mendukung channel ini sehingga berkembang lebih baik. Shalom, terima kasih.